Perbedaan frasa, klausa, dan kalimat berdasarkan pengertian. Yang pertama, frasa. Frasa sendiri memiliki arti yakni gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna. Ciri-cirinya dibentuk oleh dua kata atau lebih, tidak mengandung unsur subjek dan predikat. Unsur-unsurnya masih mempertahankan makna aslinya. Contohnya adalah adik baik. 2. Klausa. Klausa sendiri memiliki arti gabungan kata yang berdiri dari subjek dan predikat. Ciri-cirinya terdiri dua kata atau lebih, mengandung subjek dan predikat. Contohnya, ibu sedang memasak. 3. Kalimat. Kalimat adalah gabungan beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Ciri-ciri terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa. Diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca. Contohnya, Rangga sekolah di Jakarta. Perbedaan frasa, klausa, dan kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. 1. Perbedaan frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa dalam unsur pembentukannya, dan frasa endosentris terdiri dibagi menjadi 3, antara lain frasa endosentris koordinatif, frasa endosentris atributif, frasa endosentris apositif. Frasa endosentris koordinatif merupakan frasa yang terbentuk dari unsur pusat dan unsur tertentu. Dan yang kedua, frasa endosentris atributif adalah frasa yang tersusun atas unsur utama dan unsur penunjang. 3. Frasa endosentris apositif merupakan dua kata atau lebih yang terdiri dari unsur pusat dan unsur penjelas atau apositif. Yang kedua, frasa ekosentris adalah gabungan kata yang tidak menggunakan unsur pusat sebagai pembentuknya, dan frasa ini terbagi lagi menjadi 3, antara lain 1. Frasa ekosentris direktif, 2. Frasa eksosentris non-direktif, 3. Frasa eksosentris konektif. 1. Frasa ekosentris direktif merupakan frasa yang berupa gabungan dua kata yang terdiri atas unsur preposisi atau kata depan dan nomina. Terus yang kedua, frasa ekosentris non-direktif merupakan frasa yang berupa gabungan dua kata yang unsur pertamanya adalah kata sebutan atau kata lain, dan unsur keduanya sendiri terdiri atas kata benda. Yang ketiga, frasa ekosentris konektif, yaitu adalah gabungan dua kata yang salah satunya unsur adalah unsur penghubung. Lalu yang kedua ada perbedaan klausa berdasarkan unsur pembentuknya. 1. Klausa verba, 2. Klausa nomina, 3. Klausa adjektiva, 4. Klausa preposisional, 5. Klausa numeralia, 6. Klausa adverbia. 1. Klausa verba. Klausa verba merupakan klausa yang menjadikan unsur jenis-jenis kata kerja sebagai predikatnya. Lalu yang kedua, klausa nomina merupakan klausa yang menjadikan unsur jenis-jenis kata benda sebagai predikatnya. Yang ketiga, klausa adjektiva merupakan klausa yang predikatnya berasal dari unsur jenis-jenis kata sifat. Yang keempat, klausa preposisional adalah klausa yang menjadikan jenis-jenis kata depan. Lalu yang kelima, klausa numeralia. Klausa numeralia ini merupakan klausa yang menjadikan jenis-jenis kata bilangan. Lalu yang terakhir, klausa adverbia merupakan klausa yang predikatnya berupa jenis-jenis kata keterangan. Perbedaan kalimat berdasarkan unsur pembentuknya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu susunan struktur subjek predikat. Contoh kalimat tunggal. A. Orang itu guru kami. Subjek predikat. B. Permisi predikat. C. Tata sedang membuat surat lamaran. Subjek predikat objek. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri minimal dua atau lebih kalimat tunggal. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara, dan yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang sederajat, yang digabungkan melalui dengan konjungsi. Konjungsi yang dipakai adalah dan, sementara, kemudian adalah lalu. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar.
ada anak, dan ada induk kalimat. Konjungsi seperti ketika, walaupun, sebab, karena, dan meskipun. Unsur-unsur kalimat yaitu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek sendiri adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia, subjek atau subjek merupakan suatu bagian klausa yang menandai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Subjek sendiri dapat berbentuk jenis-jenis kata benda atau bisa juga berbentuk contoh frasa nomina. Contoh, ibu sedang berbelanja ke pasar. Ibu sebagai subjek yang berbentuk kata kerja. Kedua yaitu predikat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, predikat merupakan bagian kalimat yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya diletakkan setelah objek. Predikat dapat berupa jenis-jenis kata kerja atau contoh frasa verba dalam bahasa Indonesia. Contoh, adik bermain bola. Bermain merupakan predikat yang berbentuk kata kerja. 3. Objek. Objek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Dalam kalimat pasif, objek biasanya diletakkan di awal kalimat menggantikan posisi subjek. Sementara itu, dalam kalimat intransitif dan kalimat semi-transitif, unsur kalimat ini tidak digunakan sama sekali. Fungsinya digantikan oleh unsur pelengkap dan keterangan. Sama seperti subjek, objek sendiri juga dapat berubah kata benda ataupun frasa nomina. Keempat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di setelah objek, atau juga bisa diletakkan di sebuah kalimat jika kalimat itu merupakan kalimat intransitif dan semi-transitif yang tidak membutuhkan keberadaan objek di dalamnya. Pelengkap seringkali disamakan dengan objek, bahkan dengan keterangan. Padahal, pelengkap mempunyai perbedaan dengan objek maupun keterangan. Salah satu yang membedakan pelengkap dengan objek adalah dengan melihat cara atau frasa yang ada setelah predikat. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah pelengkap, objek, predikat, dan bahkan di bawah kalimat sekalipun. Adapun definisi dari keterangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jenis-jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya.